Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Jadi patuh, dia pun tak suruh, perjuangan tak satu cerita untuk masa depan. Kita takkan cinta negeri menyalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus kawan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berarakan, siap demi baktiku pertiwi. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya disini mempertahankan negara. Adil makmur akan nyata bila aku, kamu bergerak bersama membangun tanah pusaka jaya Indonesia Raya. Saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi
saya tuh lihat saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sum tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang 1 gugur di daerah operasi, ada yang bertanya, kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Tapi kalau hanya terima kasih, saya kira akeh. Karena itu, sebagai Presiden Panglima tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai Panglima Presiden saya juga bisa perintah kepolisian kan, bisa kan? Gubernur 4 akademi beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara. Liburnya 3 hari, tapi karena tadi walaupun basah tetap semangat, ditambah 1 hari lagi. Tidak termasuk Sabtu Minggu. Dan saya janji saya akan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Kalau sering dikunjungi berarti kemungkinan sering dapat libur. Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek. Semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras. Sanggup? Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selesai. Maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Gila, ini orang bisa bikin dolar yang tadi 16.000 turun jadi cuma 7.000 rupiah. Jadi begini ceritanya. Kita semua tahu pas tanggal 1 Juni tahun 1998, US dollar menyentuh angka 16.800 rupiah. Ini adalah titik terendah rupiah dalam sejarah dan salah satu akibat krisis tahun 98.
pada tahun itu kacaunya lebih kacau daripada yang kalian bayangin guys. Inflasi naik gila-gilaan sampai 77%, IHSG turun drastis sampai 48% dalam beberapa bulan doang, dan terjadinya fenomena bank rush, yaitu fenomena di mana orang rame-rame tarik duitnya dari bank secara besar-besaran karena takut duitnya hilang. Terus gimana caranya orang ini mengatasi semua ini? Cara pertama yang dilakukan oleh orang jenius ini adalah dengan memisahkan antara Bank Indonesia dengan pemerintahan, supaya BI lepas dari segala kepentingan politik dan bisa berfungsi dengan baik dalam perbankan. Bank-bank kecil yang hampir nggak punya dana lagi digabungkan menjadi satu. Contohnya Bank Mandiri yang sekarang udah jadi besar yang lu kenal sekarang itu adalah penggabungan dari 4 bank sekaligus di zaman itu. Lalu beberapa hutang-hutang perusahaan swasta dibantu dilunaskan agar nggak menghambat ekonomi. Dan terakhir, pembangunan desa juga diperkuat supaya ekonomi di desa-desa juga berjalan. Hasilnya gila banget. Dalam 1 tahun dolar turun drastis menjadi 7.385 perak. Yang artinya di zaman itu rupiah menguat hingga 34%. Dan orang jenius di balik semua ini adalah mantan presiden ketiga kita, Presiden B.J. Habibie, yang latar belakangnya bahkan bukan seorang ekonom. Gimana menurut lu soal ini? Komen ya. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera.